Ya, shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran yang saya ambil dari Matius pasal 5 ayat 7 dan saya beri judul murah hati atau kemurahan hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Arti murah hati atau merciful, orang yang murah hatinya akan menerima kemurahan. Bahasa Yunaninya elemon atau murah hati, atau dalam bahasa Ibraninya keset, empati. Ada 3 unsur yang harus ada dalam kemurahan hati. Yang pertama, kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain dari sudut orang itu sehingga bisa ikut merasakan penderitaannya. Yang kedua, adanya rasa kasihan atau simpati pada orang yang menderita itu. Di dalam kamus Webster mengatakan bahwa kata bahasa Inggris simpati berasal dari kata bahasa Yunani simpatheia yang berasal dari 2 kata bahasa Yunani yaitu sin, artinya bersama-sama dengan, dan pathos, feeling atau perasaan. Jadi simpati artinya adalah merasa bersama-sama dengan orang yang menderita. Yang ketiga, adanya tindakan menolong, sikap bertindak untuk menolong saudara. Rasa kasihan yang tidak diikuti tindakan menolong sama sekali tidak berguna. Karena di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 15 dan ayat 16, ayat 15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Nah, saudara-saudara, kalau sungguh-sungguh melakukan kemurahan hati ini, kita menghindarkan diri kita atau untuk berbuat baik dengan cara yang keliru. Kalau kita tahu bahwa pertolongan atau tindakan kita itu akan membawa akibat yang jelek untuk orang yang kita tolong itu, maka tindakan murah hati itu adalah salah. Ya, contoh di dalam kehidupan tentang kemurahan hati yang keliru ya saudara, ini kemurahan hati yang keliru. Yang pertama, memberi uang kepada orang malas. Memberi uang kepada orang yang tidak mau bekerja, saudara. Ya, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, saya bacakan bagi saudara, ayatnya demikian, "Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Jadi jelas ya saudara-saudara. Kita tambahin ayatnya satu lagi. Nah, Amsal 3 ayat 27-28 saya bacakan bagi saudara. Firman-Nya berkata demikian, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu," saudara. Jadi saudara, ini jelas harus dimengerti dengan baik. Kedua, contoh dari kehidupan atau kemurahan hati yang keliru. Meminjami uang atau meminjami barang yang jelas akan dipakai untuk hal-hal yang berdosa. Ya, seperti mau merokok, meminum, untuk berzina, dan sebagainya. Ya, itu kemurahan hati yang keliru. Kalau kita mengetahui tujuan dari peminjaman uang itu, saudara, itu menjadi kemurahan hati yang keliru. Yang seterusnya, mengantar orang sakit ke dukun. Saudara, kita orang percaya harus mempercayai prinsip bahwa Tuhan Allah penyembuh. Dan Tuhan juga memperbolehkan saudara dan saya kalau ada orang sakit kita kirim ke rumah sakit, saudara. Kita harus melakukan dengan cara-cara yang benar, saudara. Yang seterusnya, orang tua atau guru atau majikan yang tidak menindak. Ya, jadi kalau ada orang tua yang tidak menindak anaknya yang salah,
itu juga kemurahan hati yang keliru. Atau guru yang tidak menindak muridnya yang salah, itu juga keliru, saudara. Majikan yang tidak menindak pegawainya yang salah, juga itu keliru, saudara. Jadi, kasih atau kemurahan hati harus disertai dengan kebenaran. Yang harus diingat bahwa Allah kita adalah Allah yang tegas dalam mendidik anak-anaknya. Saya bacakan Ibrani 12, saudara, supaya saudara lebih jelas bahwa ini adalah perkataan firman Tuhan, ya, bukan perkataan manusia biasa, ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 5, saya bacakan bagi saudara firman Tuhan demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Sebab memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Ya saudara, jadi jelas sekali dijelaskan bagaimana Tuhan mengajarkan tentang bagaimana bermurah hati yang benar. Contoh dari Alkitab yang keliru tentang kemurahan hati yaitu tentang Marta, ya saudara, di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Dia melakukan perbuatan baik dengan caranya sendiri. Kita paksa orang lain untuk menerima kebaikan kita. Seharusnya kita selami dulu orang lain itu, baru apa yang kita tahu secara benar kebutuhan orang itu yang kita lakukan, itu yang kita berikan, saudara. Di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, Tuhan Yesus menegur Marta. Sepertinya Marta baik, saudara, menyiapkan makan dan minuman, tetapi dia mengeluh, dia melihat Maria ternyata hanya duduk-duduk saja, dan dia menegur Tuhan Yesus. Tetapi ternyata Tuhan Yesus sebaliknya menegur Marta. Jadi Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria bukan sekedar mencari makan, tapi Tuhan juga mau mengajar mereka, menuntun mereka dalam kebenaran. Kalau kita memiliki kemurahan hati, memudahkan pengampunan serta toleransi bagi semua orang. Jelas ya? Jadi kalau kita memiliki kemurahan hati, itu memudahkan pengampunan serta toleransi bagi semua orang. Untuk itu bagaimana bisa menjadi murah hati? Harus sudah mengalami kemurahan Allah. Ya, jadi orang yang mengalami kebaikan Allah, kemurahan Allah, itu ya pasti bisa menjadi murah hati. Yesus mengecam orang yang sudah mendapat kemurahan tetapi tidak mau bermurah hati, saudara. Ya, yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi murah hati? Harus mengalami penderitaan. Ya, saudara, di dalam Ibrani 2 ayat 18, Ibrani 4 ayat 15, 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 6. Nah, itu ya saudara bisa baca nanti ya. Tanpa ini kita tidak akan bisa mengerti penderitaan orang lain. Seseorang mengatakan God does not comfort us to make us comfortable, but to make us comforters. Jadi Allah tidak menghibur kita untuk membuat kita merasa nyaman, tetapi untuk membuat kita menjadi penghibur. Yang seterusnya, kita untuk
bisa menjadi murah hati, kita harus tahu, kita harus mengerti kebenaran atau mengerti firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita akan melakukan tindakan murah hati yang salah. Contoh, pelayan Tuhan di sebuah gereja, saudara, ternyata menjadi troublemaker. Nah, itu artinya dia melayani karena tidak mengerti tentang firman Allah. Injil menekankan untuk diampuni, ya harus mengampuni, saudara. Ya, jadi ini jelas supaya saudara mengerti. Bukankah itu yang dilakukan Yesus Kristus atau dilakukan Allah Bapa? Nah, saudara, untuk menunjukkan kemurahan hati sehingga ia menjadi manusia, ya Allah sendiri yang menunjukkan kemurahan hatinya itu, ya, sehingga ia menjadi manusia dalam kemurahan hatinya kepada manusia. Ya, ia melihat diri kita dari sudut kita. Ya, Allah melihat ya diri kita itu dari diri kita sendiri, saudara, karena Dia Allah Maha mengasihi. Ia kasihan pada kita, Ia menolong kita. Dalam diri Allah terdapat ya kasih karunia atau grace atau karis, ya, yang akan dapat menangani segala dosa. Yang seterusnya juga dikatakan, saudara, di dalam diri Allah itu terdapat kemurahan hati atau mercy. Dalam bahasa Yunani-nya eleos. Ini menangani penderitaan akibat dosa. Yang seterusnya, saudara, dikatakan begini, untuk menunjukkan kemurahan hati sehingga ia menjadi manusia, saudara. Orang Samaria yang murah hati di dalam Lukas 10 ayat 30-37, saudara, terlihat bagaimana ketika orang Samaria melihat ada orang yang dirampok, dianiaya sampai babak belur begitu, saudara, akhirnya ditolong oleh orang Samaria, ya. Tetapi para imam atau orang Lewi yang melihat, mereka menghindar, saudara. Nah, jadi kata belas kasihan dalam Lukas 10 ayat 37 dalam bahasa Yunani-nya adalah eleos atau kemurahan hati, ya, mercy, ya, saudara. Dan seterusnya, yang ketiga, domba-domba, ya. Jadi saudara, untuk menunjukkan kemurahan hati sehingga ia menjadi manusia, ya, dia menyatakan dirinya menjadi domba-domba, ya, dalam Matius 25 ayat 34-40. Jadi murah hati itu adalah ciri dari domba, saudara. Contoh, kalau kita menaruh perhatian kepada orang lain, maka orang lain pasti memperhatikan kita juga. Jelas, ya, seperti hukum tabur tuai, gitu, ya. Jadi waktu kita melakukan kemurahan hati kepada orang yang memang membutuhkan pertolongan atau membutuhkan kemurahan hati dari kita, dikatakan maka orang itu pasti akan memperhatikan kita juga, saudara. Dengan menjadi orang yang murah hatinya, kita dapat melihat dengan matanya, berpikir dengan pikirannya, merasakan dengan perasaannya atau perasaan orang lain, dan hal itu akan juga diperlakukan seperti itu oleh orang lain terhadap saudara dan saya. Dan itulah yang dilakukan Allah di dalam Yesus Kristus tentang kemurahan hati yang kita pelajari dari Matius 5 ayat 7 ini. Tuhan Yesus memberkati.